back to our podcast Money Public Talks. Real Talks, Public Talks. Oke, balik lagi sama kita buat ngobrolin soal organisasi pemerintahan. Tapi hari ini kita bakal bahas organisasi non-pemerintahan, yaitu masjid. Nah, sebelumnya kenalin dulu, aku Listia dan teman-teman aku. Aku Mutiara. Aku Humaira. Aku Laila. Nah, jadi di sini kita bakal bahas tentang akuntansi non pemerintahan. Nah, balik lagi kita bahas soal akuntansi. Mungkin kalau dengar soal akuntansi gitu ya, kata akuntansi itu pasti banyak orang kepikirannya perusahaan besar, terus laporan laba rugi buat perusahaan yang mencari laba dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya akuntansi sendiri itu dipakai juga buat organisasi yang tujuannya bukan mencari laba, kayak yayasan nih yang kemarin kita udah bahas, terus kayak lembaga sosial, bahkan ke tempat ibadah. Nah, salah satunya yaitu Masjid Istiqlal ini. Nah, Masjid Istiqlal ini termasuk fun fact-nya ya, termasuk masjid yang terbesar di Asia Tenggara, bahkan bisa menampung kurang lebih 200.000 jemaah. Keren banget pasti ya kan? Keren banget asli. Nah, Masjid Istiqlal sendiri juga punya pengelolaan kegiatan dan keuangan yang sangat besar gitu. Masjid sebesar Masjid Istiqlal pasti kan punya pengelolaan keuangan yang besar juga kan. Nah, pemasukannya sendiri bisa mulai dari sedekah, infak, terus donasi dan lain sebagainya. Nah, jadi kita bakal bahas tentang Masjid Istiqlal ini karena menarik banget buat dibahas dari sisi akuntansinya sendiri kan. Iya, bener banget. Dan menurut aku ini menarik sih, karena banyak kan masyarakat itu yang mungkin belum sadar kalau organisasi kayak Masjid Istiqlal ini itu tuh juga membutuhkan sistem pencatatan keuangan yang terstruktur, karena kan aktivitas masjid itu bukan cuma untuk ibadah aja ya, tapi ada kegiatan sosial juga, terus pendidikan, peringatan hari besar keagamaan, apalagi ada santunan, bahkan sampai ke pengelolaan fasilitas. Nah, semua kegiatan ini tuh kan pastinya melibatkan uang masuk dan juga uang keluar ya. Makanya kalau tidak dikelola dengan baik itu nantinya malah bisa menimbulkan masalah seperti ketidaksesuaian pencatatan atau bahkan hilangnya kepercayaan masyarakat kalau emang pengelolaannya itu kurang baik gitu. Nah, jadi meskipun bukan perusahaan tapi organisasi ini seperti Masjid Istiqlal itu tetap harus menerapkan pencatatan akuntansi yang baik, karena agar pengelolaannya itu bisa transparan dan juga dipertanggungjawabkan ke banyak orang. Betul, apalagi nih Masjid Istiqlal itu skalanya kan besar kan ya. Jamaahnya tuh juga datang dari berbagai daerah, terus donasi yang diterima juga nggak sedikit. Belum lagi kegiatan besar kayak Ramadan, terus Idul Fitri, Idul Adha, kajian dan kegiatan sosial lainnya. Jadi otomatis pengelolaan keuangannya tuh nggak bisa dilakukan secara sederhana. Harus ada sistem yang jelas juga, mulai dari pencatatan transaksi, pengelompokan dana, sampai ke penyusunan laporan keuangannya. Menurut aku nih, ini tuh menunjukkan bahwa akuntansi itu sebenarnya bukan cuma tentang mencari keuntungan aja ya, tapi juga tentang bagaimana sebuah organisasi itu mengelola amanah dan menjaga kepercayaan publik. Nah, jadi di podcast kali ini kita akan bakal bahas beberapa hal penting nih. Pertama itu tentang karakteristik akuntansi organisasi non-pemerintah lainnya. Lalu ada siklus akuntansinya seperti apa tuh? Nah, seperti terus ada kemudian laporan keuangan yang digunakan, terus cara pencatatan transaksinya. Dan terakhir itu standar akuntansi yang dipakai oleh organisasi non-laba seperti tadi Masjid Istiqlal. Jadi semoga pembahasan kita kali ini tuh bikin teman-teman lebih paham nih kalau akuntansi itu ternyata luas banget penerapannya dan sangat penting juga di organisasi keagamaan. Benar banget. Mungkin bisa mulai kita bahas kali ya, mulai dari karakteristiknya gimana tuh, Mut? Iya, jadi yang pertama kita akan bahas karakteristik dulu nih ya teman-teman. Jadi menurut aku hal yang paling membedakan antara perusahaan sama organisasi non-laba itu di tujuan organisasinya. Karena kalau perusahaan itu kan dia fokusnya ke mencari laba atau keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan kalau organisasi
non-laba kayak Masjid Istiqlal ini, dia tuh lebih fokus ke pelayanan masyarakat dan juga kegiatan sosial hingga keagamaan. Jadi tujuan utamanya itu udah bukan lagi mencari laba, mencari keuntungan, tapi kasih bisa manfaat gitu ya, kasih memberikan manfaat manfaat buat gitu ke masyarakat. masyarakat secara luas. Dalam konteks Masjid Istiqlal nih, misalnya kan kita lagi bahas Masjid Istiqlal, tujuannya tuh dia untuk melayani melayani kegiatan kayak kegiatan, ibadah, terus kayak ibadah, gitu, terus peringatan-peringatan gitu juga nggak benar, sih? sama ada juga kegiatan sosial kayak santunan gitu-gitu. Apalagi sebesar Masjid Istiqlal, pasti kan cakupannya juga luas banget ya. Iya. Kalau ngadain acara tuh pasti gede-gede Besar. gitu, pasti. Nah, karena tujuannya bukan buat cari laba, maka sumber organisasinya itu juga beda. Kalau perusahaan kan dapat penghasilan, dapat dapat pendapatan itu tuh dari jual barang atau jasa. Nah, Masjid Istiqlal sendiri ini memperoleh dana mulai dari infak, sedekah, terus donasi, ada juga hibah, wakaf dan lain sebagainya kayak yang udah aku sebutin di awal tadi. Jadi dananya itu itu berasal dari masyarakat yang udah punya kepercayaan ke Masjid Istiqlal gitu misalnya. Nah, karena dana itu hitungannya kan amanah gitu ya, dikasih kepercayaan gitu, maka pengelola itu wajib mengelola dananya itu menjaga transparansinya dan akuntabilitasnya itu dengan sangat ketat gitu. Kan kita masa iya kita mau bertindak yang enggak padahal kan itu duit uangnya kan uang amanah gitu, kan enggak etis juga ya. Nah, jadi setiap pemasukan dan pengeluaran itu harus jelas gitu penggunaannya supaya masyarakat itu tetap percaya dan bisa mau kasih donasi lagi nih buat Masjid Istiqlal gitu. Iya, selain itu nih, organisasi non-laba itu biasanya tidak memiliki kepemilikan pribadi. Jadi asetnya itu dimiliki oleh organisasi, bukan milik individu tertentu. Misalnya nih gedung Masjid Istiqlal ini gedungnya, terus karpetnya, pengeras suaranya, perpustakaannya kalau ada, dan fasilitas lainnya itu semuanya digunakan untuk kepentingan bersama, bukan untuk keuntungan pribadi pengurus. Ini tuh berbeda sama perusahaan yang asetnya itu dimiliki oleh pemegang saham atau pemilik perusahaan. Jadi konsep pengelolaan aset dalam organisasi non-laba itu lebih menekankan pada manfaat sosial dan keberlangsungan organisasi. Nah, hal lain yang menurut aku itu sangat penting adalah adanya pembatasan dana. Jadi dalam organisasi non-laba itu ada dana yang sifatnya itu bebas digunakan, dan ada juga dana yang penggunaannya itu dibatasi oleh pemberi donasi. Ya, contohnya itu ada seseorang yang nyumbang khusus untuk renovasi tempat wudhu atau pembangunan ruang kajian. Nah, dana ini tidak boleh dipakai untuk kebutuhan lain seperti bayar listrik atau membeli perlengkapan kantor. Karena itu pencatatannya itu harus dipisah supaya jelas dan tidak tercampur. Ini penting banget dalam akuntansi organisasi non-laba. Iya, nah kalau dipikir-pikir juga sebenarnya karakteristik ini tuh membuat organisasi non-laba itu punya tanggung jawab yang besar banget nih teman-teman, karena kan mereka ini mengelola dana dari masyarakat yang masyarakat tuh memberikannya atas dasar kepercayaan. Oh, aku percaya sama Masjid Istiqlal, makanya aku memberikan donasi gitu ya. Jadi kalau misal ada kesalahan sedikit aja itu dampaknya tuh bukan cuma ke kondisi keuangan organisasinya, kondisi keuangan masjidnya, tapi dia juga akan berpengaruh ke citra dan juga kepercayaan masyarakat organisasi tersebut. Makanya sistem akuntansi yang digunakan itu juga harus jelas, terus terstruktur dan juga tertata. Bener banget. Menurut aku sendiri ya, transparansi itu jadi salah satu kunci utama organisasi non-laba supaya tetap dipercaya sama masyarakat. Ya kali masa kita mau menyalahgunakan dana itu gitu kan. Nanti kalau misal kita salah mengalokasikan kayak yang sebutin Lala tadi, kalau uang buat biaya renovasi ya dialokasikan buat renovasi. Kalau misalnya kita salah gunakan itu pasti bakal terjadi masalah nanti untuk kedepannya gitu. Nah, misalnya kalau misal ada kegiatan kayak Ramadan atau Idul Adha gitu kan, biasanya masyarakat tuh ingin tahu kayak dana yang terkumpul tuh berapa dan digunakan itu tuh buat apa aja gitu kan. Nah, kalau laporan keuangannya jelas, itu masyarakat tuh pasti lebih yakin untuk terus berdonasi untuk kegiatan organisasi tersebut. Misalnya nih kalau pas
kita kan mau mendekati Idul Adha. Nah, misal kita mau apa sih kalau Idul Adha tuh? Kurban. Nah, kalau misalnya kita mau kurban di Masjid Istiqlal, kalau misal kegiatannya tuh realisasinya tuh bener gitu loh, kayak realisasi bener, terus sapinya beneran ada, terus kambingnya juga jumlahnya tuh sesuai, itu kan pasti tahun depan atau kedepannya tuh kita kalau mau kurban di situ jadi lebih percaya gitu loh, lebih yakin, oh ini kalau masjid itu udah trust nih, udah wah udah pasti kambingnya dan sapinya tuh pasti ada gitu, pasti lengkap juga. Jadi makanya yang utama itu kepercayaan masyarakat gitu. Ya, dan menariknya lagi nih, meskipun organisasi seperti masjid itu tidak mencari keuntungan, mereka itu tetap harus melakukan pengelolaan keuangan secara profesional. Karena pengeluaran mereka itu juga besar, ada biaya listrik, terus perawatan bangunan, kebersihan, dan lain-lain. Jadi tetap diperlukan pencatatan yang detail supaya semua kebutuhan organisasi itu bisa terpenuhi dengan baik. Iya, apalagi kan Masjid Istiqlal ini skalanya itu sangat besar ya, jadi pengelolaan dananya juga pasti kompleks. Nah, menurut aku organisasi non-laba itu seperti ini harus lebih berhati-hati dibanding perusahaan biasa, karena mereka itu membawa amanah masyarakat dan nama lembaga keagamaan. Jadi akuntansi di organisasi non-laba itu bukan cuma soal menghitung uang masuk dan keluar, tapi juga soal menjaga tanggung jawab moral dan kepercayaan publik. Iya, dan selain itu organisasi non-laba itu biasanya mereka lebih fokus ke kebermanfaatan programnya daripada keuntungan yang dihasilkan dari program itu sendiri. Jadi untuk mengukur keberhasilannya itu mereka tuh bukan melihat dari seberapa besar sih laba yang dihasilkan, tapi seberapa besar manfaat yang bisa diberikan dari program-program yang mereka punya gitu. Misalnya kalau di Masjid Istiqlal sendiri, itu keberhasilannya bisa diukur dari banyaknya kegiatan sosial yang dilaksanakan, terus kenyamanan jamaahnya gimana kalau lagi ibadah di masjid itu, terus juga program pendidikannya yang dilaksanakan mereka itu berjalan dengan baik atau enggak sih gitu. Nah, itu yang bikin laporan keuangan organisasi non-laba itu juga punya fungsi yang berbeda gitu. Kalau di perusahaan kan laporan keuangan digunakan untuk melihat keuntungan bisnis gitu kan. Nah, di organisasi non-laba ini laporan keuangan tuh lebih digunakan untuk bentuk pertanggungjawaban ke masyarakat gitu. Jadi laporan tersebut tuh menunjukkan apakah dana yang diberikan itu digunakan sesuai dengan tujuan organisasi, kayak yang udah disebutin tadi. Kalau misal ada dana masuk sekian untuk renovasi, ya realisasi di laporan keuangannya itu harus sekian untuk renovasi gitu. Jadi harus sesuai gitu ya. Nggak boleh dipakai buat yang lain. Benar, harus sesuai sama tujuannya. Dan menurut aku itu juga alasan kenapa organisasi non-laba itu perlu adanya standar akuntansi yang jelas ya. Karena kalau kalau pencatatannya itu tidak teratur, nanti masyarakat itu bisa kesulitan memahami penggunaan dana organisasinya. Padahal nih, transparansi itu penting banget buat menjaga hubungan baik antar organisasi dengan masyarakat. Nah, jadi bisa disimpulkan kalau karakteristik utama organisasi pemerintah itu tidak ada tidak berorientasi laba, terus sumber dananya berasal dari masyarakat, aset itu digunakan untuk kepentingan bersama, dan ada pembatasan penggunaan dana tertentu, dan pengelolaannya itu harus mengutamakan transparansi serta akuntabilitas. Itu yang membuat akuntansi organisasi non laba itu punya ciri khas tersendiri dibanding dengan organisasi bisnis biasa. Ini mirip-mirip kayak ini nggak sih, yayasan yang kemarin kita Oh bahas iya, ya kan, yang mirip-mirip. Nusantara. Iya, benar, mirip-mirip lah ya. Tapi bedanya ini sama sekali tidak berkaitan sama pemerintahan. Nah, habis kita selesai bahas terkait karakteristik organisasi non pemerintahan, sekarang kita masuk ke siklus akuntansinya. Sebenarnya mirip-mirip kayak organisasi lain. Tahap pertama itu dimulai dari identifikasi dulu, identifikasi transaksi. Jadi setiap ada kegiatan yang mempengaruhi keuangan itu harus dicatat. Misalnya kayak ada penerimaan infak Jumat gitu, pembayaran penerimaan infak Jumat, terus pembayaran listrik, terus pembelian karpet. Nah, itu tuh dicatat semua transaksinya, dikumpulin bukti transaksinya, terus
habis itu nanti buat pencatatan ke depannya, jadi buktinya kayak nota, kwitansi dan lain sebagainya, mau itu pemasukan infak, donasi dan lain sebagainya, itu tetap harus dicatat. Nah, tahap identifikasi transaksi ini tuh selalu penting ya, karena kalau ada transaksi yang tidak dicatat dari awal, nanti itu bisa mempengaruhi laporan keuangannya secara keseluruhan. Jadi pengurus atau bagian keuangannya itu harus teliti dalam mengumpulkan semua bukti transaksi, bahkan transaksi kecil seperti pembelian alat kebersihan atau air minum jamaah gitu juga tetap harus dicatat supaya datanya itu lengkap. Ya benar, karena kalau di organisasi non-laba seperti Masjid Istiqlal, dana yang digunakan itu berasal dari masyarakat. Jadi semuanya itu harus terdokumentasi dengan baik, yaitu dengan adanya bukti transaksi itu nanti akan menjadi dasar pencatatan akuntansi, dan juga bisa digunakan kalau sewaktu-waktu itu ada pemeriksaan atau audit keuangan. Iya benar banget, dan selain itu tahapan identifikasi ini juga akan membantu organisasi untuk mengetahui aktivitas keuangan apa sih yang paling sering terjadi di organisasi itu. Misalnya nih, kayak kalau di masjid itu ada pengeluaran terbesarnya itu ternyata dari biaya listrik, atau misalkan dari pemeliharaan fasilitas. Nah, dari situ pengurus tuh jadi tahu dan bisa melakukan evaluasi terhadap pencatatan keuangannya, dan di sini juga bisa digunakan untuk mengatur anggarannya dengan lebih baik di periode berikutnya. Ini nggak sih, biar kalau misal periode sekarang tuh misal biaya listriknya naik, terus kelihatan tuh kok mahal banget, terus kedepannya bisa lebih diperbaiki gitu kan ya. Nah, abis kita identifikasi transaksinya, ngumpulin bukti dan lain sebagainya, kita masuk ke pencatatan dalam jurnal. Jadi, bagian keuangan ini akan mencatat transaksi tersebut sesuai tanggal dan jenis akunnya. Misalnya, saat menerima infak tunai gitu, kas kan bertambah dan dicatat sebagai penerimaan donasi. Nah, kalau membeli perlengkapan kebersihan berarti dicatat sebagai beban operasional, berarti kasnya kan keluar. Nah, tahap jurnal ini tuh penting banget karena kan jadi dasar buat seluruh proses akuntansi berikutnya gitu. Jadi mulai dari diidentifikasi terus dicatat jurnalnya, itu tuh mempengaruhi buat tahap-tahap selanjutnya gitu. Dan jurnal ini tuh sebenarnya seperti catatan awal dari semua transaksi yang terjadi ya. Jadi pencatatannya itu harus urut dan detail supaya nggak membingungkan saat diperiksa kembali. Nah, misalnya nih harus jelas kapan transaksinya terjadi, jumlah uangnya berapa, transaksi masuk ke akun apa. Kalau misal salah mencatat akunnya nih, nanti bisa bikin hasil laporan keuangannya itu salah gitu. Nah, pencatatan jurnal itu juga membantu organisasi menjaga keteraturan administrasi. Ya, karena kalau semua transaksi itu langsung dicatat setiap hari, resiko lupa atau kehilangan data itu jadi lebih kecil. Jadi, bagian keuangan itu tidak perlu mengingat-ingat transaksi yang sudah terjadi beberapa minggu sebelumnya. Iya, dan kalau di organisasi besar kayak Masjid Istiqlal itu kan pasti transaksi yang terjadi itu kan banyak banget ya tiap harinya. Nah, jadi pencatatan sistem jurnal yang rapi itu penting banget, karena kalau nggak ada, nanti pengelolaan keuangannya itu bisa kacau. Makanya pencatatan jurnal ini menjadi suatu langkah yang penting agar seluruh aktivitas keuangan itu bisa istilahnya kayak dipantau dengan baik gitu. Nah, lalu setelah di jurnal itu transaksi itu diposting ke buku besar. Nah, di buku besar ini transaksi dikelompokkan berdasarkan akun. Jadi, semua transaksi kas itu dikumpulkan di akun kas. Semua transaksi perlengkapan di akun perlengkapan, dan seterusnya. Dengan begitu, organisasi itu bisa lebih mudah melihat jumlah saldo masing-masing akun. Nah, misalnya beberapa total dana donasi yang diterima atau beberapa total biaya operasi selama 1 bulan. Iya, dan menurut aku pencatatan buku besar ini penting banget sih, karena dia itu bisa membantu organisasi untuk melihat kondisi keuangan itu dengan lebih jelas. Jadi pengurus masjid nih bisa lebih tahu akun mana sih yang paling banyak ada pengeluaran ataupun juga pemasukan. Nah, dari situ mereka bisa mengambil keputusan yang lebih tepat untuk pengelolaan dana organisasi selanjutnya. Karena di buku besar kan dikelompokin per akun ya, jadi itu bisa tahu nih akun mana yang menghabiskan banyak
dana gitu. Misalnya kalau ternyata biaya pemeliharaan masjid itu terlalu besar, nah pengurus nanti bisa mulai mengevaluasi pengeluaran tersebut. Nah, atau kalau misal penerimaan donasi itu meningkat saat bulan Ramadan gitu misal, nah, organisasi itu bisa mempersiapkan program kegiatan yang lebih besar di periode berikutnya gitu. Jadi buku besar itu bukan cuma tempat buat mencatat per akun, tapi juga membantu proses pengambilan keputusan untuk periode selanjutnya. Ya, pengelolaan akun di buku besar itu juga membuat penyusunan laporan keuangan itu jadi lebih mudah karena semua transaksi sudah tersusun berdasarkan jenisnya masing-masing. Jadi bagian keuangan itu nggak perlu mencari ulang datanya satu persatu waktu buat laporan akhir periode. Iya, dan setelah tahap itu nih, biasanya kita akan membuat neraca saldo untuk memastikan apakah pencatatannya itu seimbang atau enggak sih antara debit atau kredit. Jadi di sini tuh bakal kelihatan kalau misal ada kesalahan pencatatan, kelihatannya dari mana? Dari selisih antara debit atau kredit. Nah, kemudian setelah melakukan menyusun neraca saldo itu kita akan menyusun jurnal penyesuaian. Misalnya nih ada penyusutan aset kayak penyusutan gedung ataupun sound system itu nanti dicatat di situ. Jadi walaupun asetnya itu dibelinya sekali, tapi nilainya kan pasti akan menurun gitu ya seiring berjalannya waktu. Nah, di jurnal penyesuaian ini tuh lumayan krusial ya, karena kan supaya laporan keuangan itu benar-benar menunjukkan kondisi yang sebenarnya gitu. Misalnya ada biaya listrik yang belum dibayar atau perlengkapan yang udah dipakai sebagian, itu tuh harus disesuaikan dulu sebelum laporan keuangan itu dibuat. Jadi datanya itu lebih akurat dan tidak menyesatkan buat kedepannya gitu. Jadi kalau dari awal, dari identifikasi terus pencatatan jurnal sampai ke penyesuaian posting buku besar terus penyesuaian itu udah terstruktur rapi, nanti tuh pasti kedepannya bakal lebih gampang buat nyusunnya gitu. Nah, di tahap penyesuaian ini tuh juga menunjukkan kalau akuntansi itu bukan cuman mencatat uang masuk dan uang keluar aja ya, tapi juga memperhatikan nilai aset dan kewajiban organisasi secara lebih detail. Jadi laporan yang dihasilkan tuh benar-benar mencerminkan kondisi keuangan organisasi yang sebenarnya. Nah, kalau ada kesalahan pencatatan itu biasanya bisa diketahui saat membuat neraca saldo atau jurnal penyesuaian. Jadi, tahap ini juga membantu mengurangi kemungkinan kesalahan dalam laporan keuangan akhir. Karena kalau laporannya itu sampai salah, masyarakat bisa salah memahami nih kondisi keuangan organisasinya, bisa salah pahami. Salah Gitu masyarakatnya ya. bisa salah paham Iya. sama kondisi keuangan masjid itu gitu. Nah, setelah semua data ini udah bener dan lengkap nih, udah lengkap gitu, organisasi ini barulah menyusun laporan keuangan. Nah, dari laporan itulah masyarakat tuh bisa melihat kondisi keuangan organisasi secara menyeluruh gitu. Jadi yang udah disebutin tadi buat menjaga kepercayaan masyarakat gitu. Jadi sebenarnya siklus akuntansi ini tuh penting karena untuk memastikan bahwa seluruh dana itu dikelola dan dialokasikan secara tertib dan transparan. Jadi dipakai sesuai dengan tujuan dan kebutuhan gitu. Dan laporan keuangan itu nantinya menjadi bentuk pertanggungjawaban organisasi kepada masyarakat dan donatur. Jadi orang-orang itu bisa melihat apakah dana yang diberikan tuh benar-benar digunakan untuk kegiatan yang sesuai dengan tujuan organisasi atau enggak. Nah, menurut aku, siklus akuntansi yang baik itu juga membantu kepercayaan masyarakat terhadap organisasi non-laba karena semakin jelas dan transparan pengelolaan keuangannya itu masyarakat bisa akan semakin yakin untuk mendukung kegiatan organisasi tersebut. Iya, jadi bisa disimpulkan ya kalau siklus akuntansi di organisasi non pemerintahan itu dimulai dari identifikasi transaksi dulu, terus abis itu ada pencatatan jurnal, posting ke buku besar, lalu ada penyesuaian, pembuatan neraca saldo, hingga ke pembuatan laporan keuangan. Jadi semua tahapan itu tuh saling berkaitan ya teman-teman, dan saling penting untuk dijaga transparansinya agar
bisa dipertanggungjawabkan gitu kondisi keuangan si masjid ini. Karena saling berkaitan jadi harus ngerjainnya step by step gitu, Iya, harus dari urut dari identifikasi awal. sampai ke nyusun laporan keuangannya gitu. Nah, abis kita udah bahas tentang laporan keuangannya tadi, nyusunnya mulai dari identifikasi sampai bikin laporan keuangannya. Nah, ternyata di laporan keuangan sendiri kan ada punya beberapa jenis laporan ya kan, Nas? Nah, itu ada apa aja tuh? Nah, salah satunya itu ada laporan posisi keuangan. Laporan ini tuh mirip kayak neraca yang menunjukkan aset, kewajiban, dan aset neto organisasi. Jadi masyarakat tuh bisa tahu organisasi itu punya aset apa aja sih dan berapa jumlah kewajibannya. Nah, contohnya di Masjid Istiqlal itu asetnya bisa berupa bangunan masjid, perlengkapan ibadah, kendaraan operasional, kas, dan perlengkapan lainnya. Sedangkan kewajibannya itu bisa berupa utang atau kewajiban pembayaran tertentu. Nah, dari laporan ini kondisi keuangan organisasi itu bisa terlihat secara umum. Iya, dan selain itu juga ada laporan aktivitas atau yang biasa kita kenal itu laporan penghasilan komprehensif. Nah, di sini itu akan dicatat semua pendapatan dan juga beban yang ada selama satu periode. Misalnya nih kayak penerimaan infak, terus donasi, hibah, dan juga berbagai pengeluaran kayak pembayaran air, listrik, dan juga kebersihan. Nah, fungsinya ada laporan ini tuh biar apa? Biar masyarakatnya tuh bisa lihat uangnya itu dipakai buat apa aja gitu. Nah, selanjutnya ada laporan arus kas. Nah, laporan arus kas sendiri kan kayak yang kita tahu menunjukkan kas masuk dan kas keluar. Nah, menurut aku laporan ini tuh cukup penting di laporan keuangan karena kan organisasi atau masyarakat itu bisa lihat apakah kas yang dimiliki itu cukup untuk menjalankan kegiatan operasional. Nah, kadang organisasi itu punya aset besar, tapi kalau kasnya kurang, maka operasionalnya itu juga bisa terganggu. Yang kita tahu kan kalau misalnya mau melaksanakan kegiatan kan pasti pakai dana kas. Jadi mau kita harus tahu nih kita punya kas berapa. Jadi buat menjalankan kegiatan tuh apakah nutup atau enggak gitu. Dan ada juga catatan atas laporan keuangan. Nah, bagian ini tuh berisi penjelasan tambahan ya tentang laporan keuangannya. Jadi misalnya kebijakan akuntansi yang digunakan, rincian asetnya, atau penjelasan tentang sumber dana tertentu. Jadi pembaca laporan keuangan tuh bisa memahami informasi keuangan dengan lebih jelas begitu. Nah, terus kalau bicara soal pencatatan transaksi, nah itu gimana tuh sebenarnya pencatatan transaksi di organisasi non pemerintahan sendiri? Nah, kalau bicara soal pencatatan transaksi itu sebenarnya aktivitas keuangan di masjid itu cukup banyak. Nah, misalnya setiap hari Jumat itu ada penerimaan infak dari jamaah. Nah, uang itu harus dihitung, dicatat, dan disimpan dengan baik supaya tidak terjadi kesalahan atau kehilangan. Ya, misalnya nih contohnya kayak Masjid Istiqlal itu menerima donasi tunai sebanyak 50 juta gitu untuk khusus kegiatan selama bulan Ramadan. Nah, melalui transaksi ini itu akan dicatat dengan menambah akun kas dan juga pendapatan donasi. Kalau apa ya dana ini tuh khusus untuk Ramadan itu kan biasanya akan diberi tanda gitu. Kalau ini tuh dikategorikan sebagai dana terikat supaya penggunaannya itu juga jelas gitu. Seperti yang udah disampaikan di awal tadi, alokasinya tuh jelas. Kalau buat Ramadan ya berarti buat kebutuhan Ramadan sebesar 50 juta itu tadi. Nah, contoh lainnya nih, misal beli perlengkapan kayak karpet atau AC atau sound system gitu misalnya. Kalau barang tersebut itu digunakan dalam jangka panjang, maka dicatat sebagai aset tetap. Nah, tak jadi tidak langsung dianggap habis dalam satu periode karena itu kan bisa dipakai untuk jangka panjang gitu. Gitu ya. Bener. Transaksi tunai nih, masjid itu juga sering menerima sumbangan barang ya. Misalnya ada donatur yang ngasih Al-Quran atau karpet atau kendaraan operasional itu. Nah, meskipun bentuknya itu barang ya bukan uang, itu tetap harus dicatat berdasarkan nilai wajarnya supaya laporan keuangannya itu tetap lengkap.
Nah, menurut aku pencatatan transaksi ini penting banget karena menjadi dasar transparansi organisasi. Kalau pencatatannya itu asal-asalan, nanti laporan keuangannya juga tidak akurat dan bisa menimbulkan masalah kepercayaan dari masyarakat. Apalagi dana yang dikelola itu berasal dari masyarakat. Jadi semuanya itu harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Iya bener banget, dan pencatatan transaksi ini juga akan membantu organisasi nih buat mengetahui penggunaan dana dengan lebih detail gitu. Jadi pengurus masjid nih bisa tahu pengeluaran apa sih yang paling besar kayak yang tadi aku bilang juga, dan apakah dari semua transaksi itu tuh masih ada dana yang belum terpakai atau enggak gitu. Jadi kan kalau kayak gitu pengelolaan keuangannya bisa lebih terkontrol gitu ya. Nah, bener banget, lebih bisa kelihatan gitu, lebih bisa kontrol gitu ya. Nah, Iya. selain itu juga pencatatan yang rapi itu juga juga mempermudah saat penyusunan laporan keuangan. Seperti yang udah disampaikan tadi, kalau misal dari awal nih, dari identifikasi, dari nyatetnya, dari bikin jurnalnya kita tuh udah pas, udah tepat gitu tuh, pasti nanti kita bakal lebih mudah buat menyusun laporan keuangannya. Karena semua data transaksi yang tersedia dan tersusun dengan baik gitu. Jadi karena udah tersusun dengan baik, bagian keuangan itu tidak perlu mencari-cari ulang bukti transaksi saat membuat laporan akhir periode kayak yang udah disampaikan Lala tadi. Jadi nggak perlu nginget banget Iya. transaksi minggu lalu tuh ngapain aja ya gitu. Jadi nggak ada yang kayak gitu karena semuanya udah tercatat dengan baik. Betul. Jadi di organisasi keagamaan seperti masjid ini tuh pencatatan transaksi itu bukan cuma soal administrasi aja ya, tapi juga bentuk menjaga amanah karena masyarakat itu memberikan donasi dengan harapan dana tersebut itu digunakan untuk hal yang baik. Jadi pengelola itu harus benar-benar teliti dan jujur dalam mencatat setiap transaksi yang terjadi. Nah, bener banget, itu tadi terkait pencatatan transaksinya ya gitu. Nah, tadi kan udah bahas terkait pencatatan transaksinya nih. Sekarang kita bakal bahas tentang standar akuntansinya. Standar apa sih yang digunakan sama organisasi non-laba ini? Di Indonesia, organisasi non-laba itu mereka panduannya itu pakai ISAK 35 nih teman-teman. Ini tuh tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba. Jadi, standar ini itu akan membantu organisasi non-laba untuk menyusun laporan keuangan biar laporannya itu lebih jelas dan juga terstruktur gitu. Benar, dengan adanya ISAK 35 ini, organisasi kayak Masjid Istiqlal ini, organisasi non pemerintahan laba, itu tuh jadi punya pedoman dalam menyusun laporan keuangan. Jadi format dan isi laporan itu lebih mudah dipahami gitu. Masyarakat maupun pihak yang melakukan audit itu jadi kayak udah tahu strukturnya karena sesuai sama ISAK 35 itu tadi. Ya, standar akuntansi itu juga membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasinya gitu. Jadi karena kalau semua organisasi itu menggunakan pedoman yang sama, maka laporan keuangannya itu bisa dibandingkan dan lebih terpercaya. Nah, penerapan standar akuntansi di organisasi keagamaan itu sangat penting ya, karena organisasi seperti Masjid Istiqlal itu membawa amanah masyarakat dalam jumlah besar. Jadi pengelolaan dan pelaporannya itu juga harus profesional dan sesuai aturan. Iya, dan dengan adanya standar akuntansi ini, organisasi non-laba itu juga mereka jadi lebih mudah nih dalam menyusun laporan keuangannya secara rapi dan sistematis. Karena kan ibaratnya mereka udah dapat format panduannya nih buat nyusun laporan gitu. Jadi bukan sekedar menyusun berapa sih pemasukan dan pengeluaran, tapi juga harus memastikan kalau informasi yang ada di laporan keuangan itu relevan dan juga bisa dipahami dengan mudah oleh seluruh pihak yang menggunakannya gitu. Iya benar banget. Jadi masyarakat atau donatur yang terlibat itu tuh bisa melihat laporan keuangan itu dengan lebih jelas. Nah, hal itu tuh tentunya bisa meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat itu tadi. Karena jadi masyarakat tuh kayak Masjid Istiqlal nih bikin laporan keuangannya sistematis banget, jadi bisa dipahami sama masyarakat yang kasih donasi gitu misalnya. Karena mereka kan jadi tahu, jadi dana yang diberikan sama mereka tuh benar-benar dikelola dengan baik dan transparan gitu. Padahal kan ini
sebenarnya kan masjid itu bukan organisasi pemerintahan kan Iya. organisasi non pemerintahan tapi tuh udah ada standarnya juga gitu Iya, nggak sesuai sama sembarangan gitu ya. bener banget sesuai sama ISAK 35. Standar akuntansi ini tuh juga penting buat mengurangi kesalahan pencatatan karena semua proses penyusunan laporan itu kan sudah memiliki aturan dan pedoman yang jelas ya. Jadi organisasi itu nggak asal buat membuat laporan keuangan sendiri. Nah, jadi bisa disimpulkan ya teman-teman kalau penggunaan standar akuntansi seperti ISAK 35 itu sangat membantu organisasi non-laba dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas pengelolaan keuangan. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap organisasi itu juga bisa terjaga. Oke, mungkin cukup segitu kali ya pembahasan kita kali ini tentang organisasi non-laba, khususnya di Masjid Istiqlal. Harapannya nih teman-teman itu bisa lebih paham lagi, bisa paham lebih dalam terkait soal- sama Iya. akuntansi di organisasi non pemerintahan itu. Iya, karena kan organisasi non pemerintahan ini kayak Masjid Istiqlal itu apa ya, kayak tetap punya Butuh standar, akuntansi gitu iya, ya. pencatatan akuntansi yang baik gitu. Meskipun fokusnya tuh bukan laba gitu, Iya, tetap ke pelayanan publik ke masyarakat gitu, tapi tetap harus tetap punya standar akuntansi pencatatan akuntansinya sendiri gitu, punya laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35. Nah, tadi kan kita udah bahas mulai dari karakteristiknya, terus siklus akuntansinya, pencatatan transaksinya, terus laporan keuangannya, terus apa lagi ya tadi ya? Standar. Terakhir kita bahas standar. Nah, semuanya itu berperan penting banget untuk menjaga transparansi dan kepercayaan masyarakat. Lagi-lagi tentang kepercayaan masyarakat gitu, karena merupakan organisasi non pemerintahan, jadi fokus pada pelayanan publik ke masyarakat gitu, bukan pada laba. Dan lagi-lagi akuntansi itu sangat dekat banget ya dengan kehidupan sehari-hari, bahkan tuh di tempat ibadah sekalipun gitu. Iya, Jadi benar. manfaatnya itu luas dan nggak cuma digunakan perusahaan bisnis aja. Nah, semoga podcast kita kali ini dapat membantu teman-teman nih lebih memahami penerapan akuntansi dalam organisasi non-laba, nah, khususnya di Masjid Istiqlal. Benar banget. Jadi teman-teman udah tahu nih penerapan dari teori-teori yang kita udah pelajari di akuntansi sektor publik. Jadi penerapan ke organisasi non pemerintah tuh kayak gimana sih? Nah, kayak gini yang udah kita ceritain tadi. Oke, cukup sekian aja ngobrol-ngobrol sama kitanya. Sampai ketemu di next podcast. Dadah.